Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirtub atau Sobat Amat TV dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing ya. Barangkali rekan-rekan guru dimanapun berada mau menggunakan media sosial sebagai media untuk tugas peserta didik atau siswa gitu. Kita mencoba menggiring peserta didik atau siswa agar supaya tidak selalu menggunakan media sosial ini atau medsos lah istilahnya, hanya untuk update status begitu. Nah, tujuan saya pribadi membuat tugas menggunakan akun Instagram siswa yaitu satu, biar siswa menyadari bahwa medsos pun bisa dipakai untuk media tugas pembelajaran begitu. Kebetulan saya di sini mengajar mata pelajaran informatika. Kebetulan materinya mengenai email gitu. Jadi sobat guru dimanapun berada mungkin bisa dilihat dulu materi mana yang cocok ketika penagihannya itu melalui media sosial. Sebelumnya saya pribadi menggunakan media YouTube, artinya siswa tanpa disuruh pun ternyata mereka sudah punya channel YouTube masing-masing. Nah, ini bisa akan dipakai untuk media pembelajaran. Jadi kita mengintrusikan ke siswa sesuai materi. Silahkan membuat konten video, tagihannya itu YouTube gitu. Jadi mereka itu belajar berkreasi. Sebetulnya jadi banyak ketika kita sebagai guru menginstruksikan kepada peserta didik bahwa jadi banyak belajarnya siswa gitu. Namanya juga kreator atau berkreasi gitu. Mereka bisa improvisasi bagaimana cara penyampaian, karena tidak semua orang bisa bicara di depan kamera begitu. Nah, kemudian tugas yang sekarang ini yang saya akan sharing adalah saya menginstruksikan atau ke siswa meminta membuat tugas menyebutkan apa kelebihan dan kekurangan menggunakan email. Ternyata mereka antusias, tapi mohon maaf mungkin bagi rekan-rekan guru yang ada di pelosok media ini kurang tepat gitu. Kecuali yang memang akses internetnya sudah bagus, kemudian rata-rata peserta didik juga sudah mempunyai HP ya, atau handphone yang memang layak. Nah, kebetulan posisi saya di sini ngajar ya di kota lah. Jadi tidak terlalu sulit untuk menggunakan media sosial sebagai media penagihan tugas siswa. Dan sebelumnya pun saya pribadi ketika ngajar survei dulu siapa yang menggunakan atau yang mempunyai handphone dan punya akun Instagram. Ternyata rata-rata 80% mereka punya akun Instagram. Nah kan, jadi kita berpikir alangkah baiknya kalau akun ini digunakan lebih bijak gitu. Jadi bisa dipakai untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Yang kedua pertimbangannya ketika kita menggunakan kertas sebagai media penagihan atau media tugas siswa, itu kita tahu sekarang masih sebaran virus masih banyak, bahkan infonya kalau baca-baca berita makin meninggi. Jadi ketika kita hanya menerima link, penilaian pun jadi lebih mudah gitu. Ternyata siswa juga kita juga evaluasi dari hasil media YouTube penugasan kemarin, mereka juga malah lebih antusias untuk mengerjakannya gitu. Lebih senang begitu. Jadi gak mesti hanya tulisan. Nah, saya di sini akan coba
memberikan tipsnya, tapi mungkin Bapak Ibu guru juga atau rekan-rekan guru juga sudah sering menggunakan ini. Nah, kebetulan saya karena pandemi, saya berpikir wah, media apa yang pas digunakan untuk tugas ini gitu. Jadi nggak semua tugas bisa menggunakan media YouTube, media Instagram, bahkan TikTok pun kita bisa pakai atau manfaatkan untuk penagihan tugas siswa atau media penugasan kepada peserta didik atau siswa begitu. Nah, di sini saya sudah memberikan melalui GC ya Bapak Ibu pada hari ini Selasa. Sebelumnya kepada yang baru menemukan channel Ahmad TV ini, minta tolong untuk di subscribe, like, dan komen biar channel ini selalu memberikan info-info atau konten-konten yang bermanfaat begitu. Juga jangan lupa untuk di-share, barangkali rekan-rekan yang lain ada yang membutuhkan sebagai referensi lah. Karena kita tahu sekali lagi tanpa disuruh pun anak-anak itu, peserta didik kita itu sudah ya mungkin salah satu contohnya Instagram, followernya itu malah banyakan peserta didik dibandingkan dengan gurunya. Nah, oleh karena itu kita sebagai guru jangan monoton penugasan itu hanya berbasis kertas gitu. Kita coba pakai media yang memang siswa punya, juga tidak memberatkan peserta didik atau siswa. Karena saya sendiri juga di sini ketika menggunakan Instagram, saya jujur survei dulu di kelas siapa yang punya dan siapa yang tidak punya. Ketika peserta didik ada yang tidak punya, ya alhamdulillahnya itu sekali lagi rata-rata di sekolah saya ini 80% sudah punya, berarti tinggal yang 20%. Nah, kemudian solusinya bagaimana untuk yang 20%? Yang 20% walaupun tidak rata ya, rata-rata ada 10 atau 5 sampai 10 peserta didik, kita fasilitasi untuk tes lisan begitu. Sekali lagi, hal ini inisiatif saya untuk kewaspadaan lah terhadap penyebaran dari virus Omikron gitu. Kita sayang peserta didik, kita sayang juga kepada rekan-rekan gitu. Jadi tidak ada untuk saat ini kita minimalkan dulu tugas-tugas yang berbasis kertas. Nah, ini rekan-rekan, saya tadi sudah menyampaikan kepada GC, dan ini sudah diterima kepada keseluruhan siswa 517 peserta didik. Mungkin ada akunnya yang double. Nah, di sini contohnya, ini hanya contoh, silahkan rekan-rekan untuk memvariasikan lagi lah. Saya di sini menginstruksikan kepada peserta didik untuk membuat kelompok masing-masing 2 orang, walaupun pengerjaannya bisa di rumah masing-masing. Kenapa 2 orang? Maksudnya adalah untuk membackup ketika yang 1 orang itu tidak punya HP, atau malah punya HP tapi tidak mumpuni karena tidak bisa menginstal Instagram, atau memang tidak mau punya Instagram gitu. Jadi dia bisa numpang ke yang punya Instagram. Kemudian di sini instruksinya, masing-masing kelompok membuat video menyebutkan kelebihan dan kekurangan email. Nah, kemudian yang ketiga, video dibuat dengan merekam dan menyampaikan kelebihan dan kekurangan email memakai seragam sesuai hari jadwal informatika. Nah, kenapa begini sesuai jadwal informatika? Karena kebetulan di sekolah kami ini 50% PTM, 50% daring. Jadi yang di rumah itu biar bisa menyesuaikan dengan yang datang ke sekolah begitu.
Nah, kemudian yang keempat, setelah video jadi silahkan diposting Instagram masing-masing. Kemudian dengan cara tag atau menandai orang, ini akun saya, Instagram saya, dan ini apa namanya, akun sekolah begitu. Kemudian tugas diposting sesuai jadwal PTM, di luar jam tidak akan dinilai. Nah, ini untuk memudahkan kita sebagai guru menilai, jadi tidak kewalahan kalau semua peserta didik yang kurang lebih yang 500 orang itu ngirim dalam waktu hari bersamaan, kita sebagai guru kewalahan untuk menilainya begitu. Kemudian nama anggota kelompok silahkan tuliskan pada deskripsi postingan video kalian. Tulis nama lengkap dan sertakan nomor absen. Nah, ini tips untuk memudahkan kita menilai. Jadi kalau ada nomor absen kan kita lebih gampang untuk menilainya. Kemudian absen dan nilai akan dipantau deskripsi video postingan kalian. Nah, ini untuk memudahkan kita. Juga ini kasih catatan, tugas ini berlaku untuk yang melaksanakan tatap muka dan yang belajar di rumah atau daring. Kemudian apabila tidak mempunyai IG atau HP, silakan melaksanakan tagihan lisan yang akan dilaksanakan pada saat jam pertemuan tatap muka terbatas. Nah, begitu pemirtub atau sobat Amat TV. Sekali lagi, bukan menggurui, maksud saya membuat video ini hanya untuk sharing saja, bahwa media sosial pun bisa dijadikan media untuk penugasan kepada peserta didik. Nah, kemudian dipertegas lagi oleh gambar. Nah, ini penjelasannya. Jadi tugas informatika kelas 9, membuat video kelebihan dan kekurangan email. Nah, ini tata caranya kita juga pandu. Takut peserta didik yang baru punya Instagram tidak mengerti bagaimana cara postingnya gitu. Tapi rata-rata mereka malah lebih menguasai Instagram ini daripada kita gitu. Jujur saja nih, saya pribadi. Ini cara-caranya juga kita kasih penjelasan bagaimana cara tagnya, terus yang ditandainya akun kita itu apa, karena rata-rata juga peserta didik ngasih nama akun Instagramnya itu lain dengan nama aslinya yang ada di absen kita begitu. Nah, kemudian saya akan tunjukkan peserta didik yang sudah mengirim ya dan men-tag ke kita gitu sebagai guru. Nah, ini salah satu tugas siswa yang sudah masuk, yang sudah ya alhamdulillah saya nilai. Ini tampilannya, mereka tidak pakai masker, tapi menggunakan seragam sekolah karena mengerjakannya di rumah. Kemudian kita juga bisa melihat siapa ini, nomor absen berapa, kelas berapa begitu. Ketika kita geser, nah ini temannya yang satu lagi. Mereka menggunakan atau mengerjakannya itu di rumah masing-masing. Ini salah satu contoh ya, rekan-rekan guru dimanapun berada. Sekali lagi, mereka tanpa kita ajari pun mereka sudah bisa menggunakan Instagram untuk mengerjakan tugas. Mungkin itu saja sekilas ya sharing dari saya pribadi selaku admin channel ini. Mudah-mudahan yang baru menemukan channel ini bisa bantu subscribe, like, dan komen agar channel ini selalu atau tambah atau bisa memberikan konten-konten yang positif, bisa memberikan informasi-informasi mengenai pendidikan, khususnya mengenai keguruan gitu. Sekali lagi, video ini dibuat hanya sharing, mohon maaf bukan menggurui. Dengan maksud tujuannya kita berikan edukasi ke peserta didik supaya lebih bijak dalam bermedia sosial. Mungkin itu saja dari saya, Amat TV.
Mudah-mudahan sekali lagi video ini bermanfaat. Yang belum subscribe, like, share, dan komen. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.